selamat pagi anak mom sekalian. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran teknologi perkantoran, masih dibawakan oleh Mem Tri Lolanika. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Mem ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai keyboard. Di sini mom akan menunjukkan kepada kalian gambar sebuah keyboard. Jadi keyboard ini apa? Keyboard ini adalah bagian input untuk menginput data dalam sebuah komputer. Di sini mom akan menjelaskan apa fungsi dari masing-masing tombol yang ada di keyboard. Untuk praktek kita kali ini, mem sudah menunjukkan atau menaruh di latar gambar sebuah keyboard, di mana mem akan menunjukkan fungsi dari masing-masing keyboard ini ya. Jadi di sini kita pakai on-screen keyboard, maksudnya keyboard secara screen atau layar. Di sini kita akan pelajari apa-apa aja sih fungsi dari masing-masing bagian ini. Jadi ini akan menjadi modal dasar kita dalam belajar Microsoft Excel. Kita mulai dari yang pertama ya nak. Perhatikan baik-baik mem geser. Oke, pada keyboard di sini terdapat tombol angka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Jadi 10 itu adalah 1 dan 0. Jadi spasi gunanya apa? Spasi gunanya memberi jarak antara angka yang pertama dan yang kedua. Misalnya spasi. Ini mem taruh spasi. Spasi 13, spasi 14, spasi 15 sampai seterusnya. Itu fungsi dari spasi. Selain angka, di sini kita ada juga huruf. Huruf itu apa? Ada A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Jadi biasanya keyboard itu berurut dari QWERTY ya. Maksudnya QWERTY itu apa? Karena di situ ada huruf Q, W, E, R, T, dan Y. Jadi dibaca ini keyboard QWERTY. Biasanya kalau di handphone juga menggunakan keyboard QWERTY ya. Salah satu tombol yang sering digunakan adalah ALT. ALT itu apa? ALT digunakan untuk menampilkan alternatif tombol yang tidak dikombinasikan dengan tombol yang lainnya. Jadi kalau ada fungsi misalnya ALT F5. Yang pertama ada backspace. Backspace ini biasanya digunakan untuk menghapus karakter yang berada di sebelah kiri. Ini backspace. Misalnya kalau tekan backspace lalu hilang. Kemudian ini misalnya dari My saya tekan backspace. Nah, dari My ditekan backspace akan hilang huruf My-nya, MY dulu. Nah, jadi nggak ada tulisan My-nya. Yang kedua ada delete. Delete ini untuk menghapus satu karakter di sebelah kanan. Kebalikan dari backspace. Kalau backspace kiri, delete itu untuk sebelah kanan. Jadi kalau saya tekan delete, nah, maka yang hilang adalah huruf yang di sebelah kanan. Yang ketiga ada down. Down itu gunanya untuk memindahkan kursor ke satu baris di bawah, satu baris ke bawah ya. Kemudian ada end. Guna end itu untuk menampilkan bagian atas jendela aktif, memindahkan posisi kursor ke bagian akhir, langsung ke akhir ya. Kemudian ada enter. Enter untuk perintah atau option tombol aktif, mengakhiri sebuah paragraf. Contohnya ini saya enter. Nah, langsung bergeser ya, ada jarak antara nomor 5 dan 6. Kemudian ada escape. Escape untuk membatalkan dialog perintah sekarang. Jadi kalau ada perintah sudah tertekan, tekan escape. Untuk yang ketujuh, di sini ada home. Gunanya untuk menampilkan bagian atas jendela aktif atau memindahkan kursor ke atas. Lalu ada insert untuk menyisipkan karakter di posisi kursor. Kemudian nomor 9 ada logo Windows atau break untuk menampilkan kotak dialog. Ini yang di bawah yang gambar jendela ya. Kemudian ada logo Windows D, ada logo Windows E, Windows F, F1, L, M, R, dan yang terakhir logo Windows Shift M. Yang ke-19 di sini ada non lock off untuk menjalankan fungsi tombol navigasi aktif. Saya akan geser kursor
ke atas bawah. Yang kedip-kedip yang saya goyangkan ini adalah kursor mouse ya. Nah, kemudian saya geser ke bawah, itu kursor panah. Kemudian kita akan belajar mengenai back down, back up ke atas ya, back down ke bawah. Nah, ketika menekan tombolnya, secara otomatis kertas kerja kita akan bergeser. Ada back up untuk perintah memindahkan ke atas satu layar, back up itu langsung ke satu layar. Kalau back up, back down dia nggak satu layar, langsung ke atas atau ke bawah. Untuk perintah berikutnya adalah perintah kombinasi ya. Jadi di sini kita menggunakan banyak kombinasi. Contohnya penggunaan shift. Shift ini digunakan untuk perintah tambahan kombinasi. Contohnya shift F1, F2, F3 dan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya shift F3 ditekan 3 kali ya untuk perintah semua huruf kecil. Kalau shift F3 nya ditekan satu kali untuk perintah huruf depannya kapital. Sedangkan kalau 2 kali untuk perintah semua huruf kapital atau besar. Sedangkan shift dan tab ini gunanya adalah untuk bergerak mundur sesuai dengan pilihan kita sebelumnya. Tab saya tekan ya. Oke, itu tadi beberapa fungsi dasar dari bagian keyboard ya. Jadi, tugas kalian hari ini adalah untuk mencatat fungsi-fungsi yang sudah Mem jelaskan yang tadi ya, Nak. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa dikirim tugasnya sama Mom. Sampai jumpa.